kitab Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi Yesus sayang semua. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mari kita bermazmur dari Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Aku Istimewa. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menerangkan firman-Mu dengan baik. Dan juga berkati Kakak Evi yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga tetap sehat, kuat dan semangat sekalipun kita beribadah hanya dari rumah. Nah,
Sekarang kita mau dengarkan cerita yang baru, ya. Sebelum Kak Evi mulai cerita, Kak Evi mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah diberikan perintah oleh papa dan mama, tapi tidak dituruti? Mungkin satu kali dikasih tahu, mama dan papa belum marah ya. Tapi kalau satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan berkali-kali tidak didengarkan, biasanya akan mendapatkan apa? Ya, hukuman. Nah, cerita Kak Evi hari ini akan mengisahkan tentang seorang raja yang sangat keras kepala dan tidak mau dikasih tahu. Tapi sebelum lanjut ke cerita, Kak Evi mau ingatin dulu nih, apakah masih ingat cerita Kakak Lira pada tanggal 17 Mei yang lalu? Nah, kira-kira tentang apa ya? Nah, kalau belum ingat, coba lihat gambar ini. Nah, sudah ingat ceritanya Kakak Lira pada tanggal 17 Mei yang lalu itu tentang apa? Ya, cerita itu mengisahkan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel selama mereka tinggal di tanah Mesir. Kenapa mereka menderita? Mereka sedih sekali. Karena sepanjang hari mereka disuruh kerja paksa. Mereka capek, sedih, dan menderita. Karena itulah mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan supaya dibebaskan dari tanah Mesir. Dan Tuhan mendengar doa-doa bangsa Israel. Ia pun mengutus seorang bapak, ya, seorang gembala domba, yaitu Bapak Musa. Nah, Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tapi tanah Mesir itu ada rajanya. Karena itu Bapak Musa ini harus menghadap kepada sang raja. Raja itu bernama Raja Firaun. Wah, Bapak Musa bilang sama Tuhan, aduh, saya ini cuma gembala domba Tuhan. Bagaimana mau bicara sama seorang raja? Apalagi raja itu sangat kejam. Pasti dia tidak akan mendengarkan saya. Saya takut. Tapi Tuhan bilang, kalau aku yang menyuruh kamu, pasti aku akan menyertai kamu. Kamu punya kakak, yaitu Harun. Ajak dia. Dan jangan lupa bawa tongkatmu juga, yang selalu kamu bawa untuk menggembalakan dombamu. Nah, karena diberikan keyakinan sama Tuhan, akhirnya Bapak Musa mau pergi ke istana Raja Firaun. Keesokan harinya bersama dengan sang kakak, yaitu Harun, yang menghadap kepada sang raja. Lalu Musa dan Harun berkata, "Hai raja, Tuhan kami berkata kamu harus membebaskan bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan di padang gurun." Saya tidak mau. Nah, lalu Musa sesuai dengan perintah Tuhan menyuruh supaya Harun melemparkan tongkat di hadapan Raja Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Firaun ini tidak takut. Dia katakan, kecil itu. Hai tukang-tukang sihirku, lakukan juga yang sama yang dia lakukan. Ubah semua tongkat kalian menjadi ular sekarang juga. Wah, dan itu betul terjadi. Tongkat-tongkat dari tukang-tukang sihir bangsa Mesir, semuanya berubah menjadi ular. Tetapi, apa yang terjadi adik-adik? Ular dari tongkat Harun tadi memakan semua ular-ular dari tongkat tukang-tukang sihir bangsa Mesir. Tapi apakah Firaun mau berubah? Tidak.
Akhirnya Tuhan mengetahui bahwa Firaun itu menolak perintahnya, tidak mau mendengar perintahnya. Lalu dia menyuruh Musa dan Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke atas sungai Nil dan memukul air dari sungai itu sehingga menjadi darah. Itu menjadi hukuman yang pertama di Mesir, bahwa air menjadi darah. Semua air yang ada di tanah Mesir berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak dapat lagi meminum air. Semuanya berubah menjadi darah. Apakah Raja Firaun berubah? Mau kembali menuruti perintah Tuhan? Ternyata tidak. Karena Firaun tidak mau mendengar, hukuman yang kedua diberikan. Ulurkanlah tongkatmu ke atas sungai Nil dan ke atas kolam-kolam dan semua selokan-selokan, wahai Musa dan Harun. Dan buatlah katak-katak bermunculan untuk meliputi semua tanah Mesir. Dan itu terjadi adik-adik. Karena Firaun ini masih tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar menyembah Tuhan. Katak-katak pun bermunculan dari dalam sungai Nil, selokan-selokan dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Itu hukumannya kedua, karena kekerasan hati dari Firaun. Dia masih tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh lagi Musa dan Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke atas debu tanah. Maka debu itu berubah menjadi nyamuk dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Ngeri sekali. Satu nyamuk, dua nyamuk aja kita sudah sakit digigit. Apalagi ini banyak sekali. Dikatakan tadi dari debu berarti terlalu banyak dan tidak bisa dihitung. Dan itu menjadi hukuman yang ketiga karena Firaun masih tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi menyembah Tuhan. Tuhan katakan lagi, kalau kamu tidak membiarkan umatku pergi menyembah aku, maka aku akan mendatangkan lalat pikat memenuhi tanah Mesir. Dan itu yang terjadi. Lalat pikat pun terjadi lagi memenuhi tanah Mesir karena itu adalah akibat dari ketidaktaatan dari Raja Firaun untuk melepaskan bangsa Israel menyembah Tuhan. Dan itu adalah hukuman yang keempat, yaitu lalat pikat. Penuh di tanah Mesir. Kembali lagi, lewat Musa dan Harun, Tuhan mengingatkan Firaun agar membiarkan umat Israel pergi menyembah Tuhan. Tapi karena Firaun tidak mau dengar, maka hukuman yang kelima diberikan oleh Tuhan, yaitu penyakit sampar pada ternak. Semua ternak peliharaan yang dimiliki orang bangsa Mesir itu mati kena penyakit sampar. Tetapi anehnya, ternak-ternaknya orang Israel itu semuanya aman. Tidak ada yang kena penyakit sampar. Hanya hewan ternak dari orang-orang Mesir saja yang terkena penyakit itu. Lalu Tuhan menyuruh lagi Musa untuk mengambil abu bekas pembakaran dan menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Dan terjadilah seluruh rakyat Mesir terkena penyakit kulit yang sangat parah. Di sana dikatakan itu penyakit barah. Penyakitnya itu seperti gelembung-gelembung di kulitnya ya, sangat parah. Tetapi apakah adik-adik tahu? Apakah ini semua akan merubah hati dari Firaun? Oh, ternyata tidak. Itu sudah hukuman yang keenam, tetapi dia tetap masih berkeras hati. Tidak mau melepaskan orang Israel keluar untuk menyembah Tuhan. Ini sudah begitu marahnya Tuhan. Lalu ia berfirman kepada Musa supaya mengulurkan tongkat ke langit, supaya hujan es turun ke atas seluruh tanah Mesir.
Dan seperti itulah yang terjadi. Ya. Kita kalau lihat seperti hari-hari itu kan hujan air. Ini hujan es. Seperti es batu yang turun langsung dari langit. Ya. Semuanya itu seperti batu-batu yang sangat besar. Ya, menutupi tanah Mesir. Nah, di situ baru Firaun katakan, tolong berdoa sama Tuhanmu. Tolong hapus semua badai ini, tolong. Saya sudah tidak tahan. Aduh, tolong. Tetapi setelah Musa berdoa kepada Tuhan dan hujan di situ berhenti, astaga, Firaun itu masih keras kepala, adik-adik. Dia tetap tidak mau melepaskan orang Israel untuk menyembah Tuhannya. Akhirnya terjadi lagi hukuman yang ke-8. Tuhan menyuruh lagi Musa dan Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke atas seluruh tanah Mesir. Dan akhirnya datanglah angin yang sangat kencang. Sepanjang hari, sepanjang malam. Dan angin itu membawa belalang yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai memenuhi seluruh tanah Mesir. Dan tanah Mesir itu jadi gelap. Tidak terlihat lagi pohon-pohon, ya, rumput-rumput, pokoknya semuanya penuh dengan belalang. Firaun bilang lagi, aduh, aku minta ampun. Aku mohon semuanya ini sudah pergi dari kami. Tolong. Wah, akhirnya Bapak Musa dan Pak Harun pun berdoa lagi sama Tuhan. Dan belalang itu pergi. Tapi apakah Firaun mau melepaskan orang Israel? Ternyata tidak. Luar biasa keras kepala sekali ya Raja Firaun ini. Itu sudah hukuman yang ke-8 loh. Lalu berikutnya Tuhan masih menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke langit. Tongkatnya sehingga gelap gulita memenuhi seluruh tanah Mesir. Itu gelap gulita selama 3 hari lamanya adik-adik. Tetapi ajaibnya ya, di tempat tinggal orang Israel di tanah Goshen itu tidak ada gelap sama sekali. Di sana sangat terang benderang. Tuhan menyertai umatnya, Tuhan menyertai bangsa Israel. Firaun pun memanggil Musa dan Harun dan berkata, Pergilah kalian beribadah kepada Tuhanmu. Tapi ternakmu jangan kamu bawa ya. Tapi Musa katakan, justru ternak kami akan kami jadikan persembahan bagi Tuhan kami. Jadi semua harus kami bawa. Lalu dengan adanya hukuman ke-9 ini adik-adik, yaitu gelap gulita tadi selama 3 hari, apakah hati dari Raja Firaun ini mau berubah menjadi baik? Kalau mau tahu, ya, apakah dia berubah menjadi baik atau tidak setelah hukuman ini? Nah, tunggu kisah selanjutnya pada minggu yang akan datang. Karena itu, rajin-rajinlah sekolah minggu sekalipun kita hanya beribadah dari rumah. Cerita kita hari ini berjudul Firaun menolak Tuhan. Ya, Firaun menolak Tuhan. Ingat, kalau Tuhan yang memberi perintah tidak boleh dilanggar. Nah, Mama dan Papa itu adalah wakil Tuhan. Sama seperti Bapak Musa dan Bapak Harun tadi adalah wakil Tuhan. Jadi apa yang dia sampaikan itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita tidak mendengar Papa dan Mama, berarti kita juga sudah melawan Tuhan. Ya, adik-adik. Demikian cerita kita. Sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Ayo, kita buka cerita kita dari Keluaran pasal 10. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Yang belum pintar buka Alkitabnya sendiri, bisa minta tolong opa, oma, papa, mama, kakak, adik ya, untuk membantu membuka Alkitab dan membacanya. Yuk, sama-sama kita baca ya, 2 ayat ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian cerita kita minggu ini. Untuk menutupnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita merespon dengan nyanyian Taat. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah, Tuhan kiranya selalu sertai mereka dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama dan Papa, kiranya Mama dan Papa juga sehat selalu agar mereka dapat mendidik dan membimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah Bapak Presiden serta jajarannya agar dapat memimpin negara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, sambut dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Bapa terima kasih.
memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Tetap di rumah aja ya. Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu semuanya. semuanya. Dadah.